Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Zahwa Zakia akan mempresentasikan tentang lembaga keuangan syariah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga keuangan syariah. Apa itu lembaga keuangan syariah? Secara umum, lembaga keuangan syariah atau LKS adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah dan harus menghindari riba, gharar, dan maisir. Lembaga Keuangan Syariah atau LKS menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah harus memiliki dua unsur, yaitu yang pertama ada unsur kesesuaian dan yang kedua ada unsur legalitas. Unsur kesesuaian yaitu untuk kesesuaian suatu LKS dengan syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh Dewan Syariah Nasional yang diwujudkan dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan lembaga tersebut. Yang kedua ada legalitas, yaitu unsur legalitas operasional sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Lalu beberapa instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi, yang pertama ada Bank Indonesia, yang kedua ada Departemen Keuangan, dan yang ketiga ada Kantor Menteri Koperasi dan UKM. Selanjutnya, apakah tujuan utama didirikannya lembaga keuangan syariah? Tujuan utama mendirikannya lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Lalu ada 5 ciri-ciri lembaga keuangan syariah. Yang pertama, dalam menerapkan titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang kedua, ada hubungan antara investor atau penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediaries institution berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur. Yang ketiga, ada bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang keempat, ada konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam meminjam atau card atau kredit guna transaksi sosial. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudaratan serta tidak merugikan syiar Islam. Lembaga keuangan syariah memiliki 4 prinsip operasional. Yang pertama ada keadilan, yang kedua ada kemitraan, yang ketiga ada transparansi, dan keempat universal. Keadilan yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Kemitraan yaitu berarti nasabah investor, pengguna dana, dan lembaga keuangan tersebut sejajar sebagai mitra usaha untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, transparansi, yaitu lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Nah, yang keempat, universal, yaitu di mana lembaga keuangan syariah tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanan sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian jenis-jenis lembaga keuangan syariah. Jenis-jenisnya ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada lembaga bank dan lembaga non-bank. Saya akan menjelaskan lembaga bank terlebih dahulu. Yang pertama itu ada bank umum, konvensional, dan syariah. Dari segi kegiatan, bank umum, konvensional, dan syariah sama, namun dibedakan dari segi balas jasa atau keuntungan bank. Pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah tidak menerapkan bunga namun sistem bagi hasil berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah dengan menerapkan aturan yang didasarkan pada hukum Islam yang dilakukan antara bank dan pihak lain atau nasabah untuk menyimpan dana, pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lain sesuai dengan syariat Islam. Bentuk hukum bank syariah berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Nah, yang kedua ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS.
Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Yang selanjutnya itu ada lembaga non-bank. Yang pertama ada Baitul Mal, Wat Tamwil, dan Koperasi Pondok Pesantren. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli atau ijaroh, dan titipan atau wadiah. Yang kedua ada asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah menggantikan prinsip bunga dengan prinsip dana kebajikan atau tabaruk, di mana sesama umat dituntut untuk saling tolong-menolong ketika saudara mengalami musibah. Kemudian yang ketiga ada reksadana syariah. Reksadana syariah mengganti sistem dividen dengan bagi hasil mudorabah dan hanya mempertimbangkan investasi-investasi yang halal sebagai portofolionya. Yang keempat ada pasar modal syariah. Sebagaimana reksadana syariah, pasar modal syariah juga menggunakan prinsip yang sama. Yang kelima ada pegadaian syariah atau RAN. Lembaga ini menggunakan sistem jasa administrasi dan bagi hasil untuk menggantikan prinsip bunga. Yang keenam ada lembaga zakat, infak, sodako, dan wakaf. Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya ada dalam sistem keuangan Islam karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan dalam beramal atau volunteer. Dana ini hanya bisa dialokasikan untuk kepentingan sosial atau diperuntukkan untuk yang telah digariskan menurut syariat Islam. Kemudian bagaimana mekanisme lembaga keuangan syariah? Yang pertama itu lembaga keuangan syariah tidak mengenal istilah bunga, baik saat menghimpun dana dari masyarakat maupun saat pembiayaan untuk usaha yang membutuhkan. Yang kedua, sistem bunga dapat merugikan penghimpunan modal baik dalam bentuk suku bunga tinggi ataupun rendah. Yang ketiga, suku bunga tinggi dapat menghambat suatu perusahaan dalam investasi maupun formasi modal. Hal ini akan menyebabkan penurunan produktivitas dan laju pertumbuhan rendah. Yang keempat, suku bunga rendah bisa menimbulkan ketidakrataan kekayaan pada para penabung. Hal ini berimbas pada rasio tabungan kotor juga merangsang pengeluaran secara konsumtif yang dapat menimbulkan inflasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.